Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan tergokil saat ini. Guys, sungguh sadis. Akhirnya orang tua Linda angkat bicara terkait anaknya yang dituduh ikut terlibat kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon. Ibunda Linda pun sangat shock karena anaknya tidak berteman dekat dengan Linda dan cuma sekedar tahu katanya. Sementara itu, Hotman Paris tantang orang tua almarhum Eki yang merupakan kekasih almarhum Vina untuk bertemu dan selesaikan masalah ini. Itu mungkin kepada bapaknya almarhum Eki ya, yang sekarang menjabat sebagai Kapolsek Cirebon tuh kalau nggak salah ya guys ya. Nah guys, seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Pertanyaan. Saya sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon bertanya, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi yang sekarang adalah Kapolsek, bapak dari almarhum laki-laki, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Ini terkesan nomor seperti ada yang ditutupi ya nggak guys? Kenapa dia menghindari kuasa hukum Vina, padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. Bahkan anaknya pun menjadi korban. Apa yang Anda takutkan? Ya, tolong hubungi Hotman Paris agar kita bisa berdiskusi terkait dengan 3 DPO ini. Ya, Pak Rudi, bapaknya almarhum, tolong hubungi Hotman Paris. Saya udah chat melalui WA, saya udah posting di Instagram, sudah banyak orang meminta Anda menghubungi Hotman, tapi tetap Bapak tidak mau. Ya, kami tunggu Pak. Kita mau mencari 3 DPO ini yang benar. Iya, betul. Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, kalau ya, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa klien tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Oke? Kalau saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Makanya saya sedikit shock juga sih ya dengan berita-berita di luar itu, apalagi sampai netizen ngebully gimana yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh Mbak. Jadi kita orang tua, khususnya saya ya, ngerasa amat terganggu, terpukul, ya mungkin mental
anak saya itu kena juga ya wajar, saya ibunya juga sampai ibaratnya ngerasain sama seperti dia gitu Mbak. Itu semuanya karena emang nggak benar gitu, ya seperti itu Mbak. Oke, terakhir Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan oleh Ibu mewakili Linda, kira-kira akan menyampaikan apa? Ya kalau saya yang saya rasakan ya mungkin sama seperti yang dirasakan Linda saat ini. Pengen semuanya itu udah cepet, semuanya itu selesai. Kami yang kami mau saat ini tuh hidup tenang, damai, aman gitu loh Mbak. Untuk sekarang kan sepertinya kami itu tidak tenang, padahal kami tidak, ibarat kasarnya tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Anak saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya nggak benar sebenarnya gitu Mbak. Itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan, sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu, tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Mama, kalau Peggy tidak ada umur sudah, Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada, Peggy ikhlas Mama, kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy. Iya, waduh. Ini sebagai orang tua, mamanya Peggy ini pasti sakit banget guys. Dia nggak ada surat penangkapan, ujuk-ujuk satu polisi masuk ke rumah, ada yang ngomong, mana Peggy, saya nanya, ada apa Pak? Peggy punya utang sama saya 3 juta belum bayar, kata polisi yang satu. Terus yang polisi yang satunya, nyawa dibayar nyawa gitu. Terus yang satunya lagi, Peggy membunuh orang gitu. Jadi saya gimana, nggak karuan. Polisi itu macam-macam ngomongnya. Ada yang satu langsung masuk menggeledah semua kamar, digeledah semua, terus itu langsung lah motor itu dibawa, ditanya ini motor siapa, ini motor Peggy, ini kenapa dalam keadaan rusak. Saya terangkan ini motor rusak, mau dibenerin minggu depan, nggak ada uang, Peggy nanti minggu depan kirim. Nggak percaya, ini pasti motor habis dilakukan kejahatan jadi rusak, namanya kayak gitu. Ya udah terserah, kata Bapak. Yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan cerita nanti seorang ibu ya guys ya. Kalau 2 DPO itu dihilangkan, apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Nah, betul. Sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi. Iya. Yang harus dicari. Ya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Iya. Berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang. Berarti harus ada persidangan ulang. Iya betul. Kalau begitu. Oke. Ya itu bagus juga tuh kalau bisa diadakan sidang ulang ya gak guys. Tapi inilah katanya tadi kata si Mbak pengacara almarhum Vina ini, itu setelah ditemukannya 1 DPO dan katanya kan tuh ada 3 DPO ya. Nah tiba-tiba 2 DPO-nya tuh dihilangkan saja begitu ya, karena mungkin alasannya mungkin 1 DPO mungkin udah cukup begitu kira-kira kali ya guys ya. Ya jelas mereka nggak terima, udah pasti itu ya, makanya mereka usut lagi, tuntut lagi untuk sidang ulang gitu. Dan sementara apa yang dikatakan orang tuanya Peggy Setiawan tadi itu sangat sakit sekali. Itulah cerita nanti seorang ibu ya guys ya. Padahal anaknya di rumah itu sebagai tulang punggung keluarga begitu, dan tiba-tiba dituduhkan dengan kasus seperti ini. Padahal mereka menganggapnya anak-anak itu orang baik ya, tapi nggak tahulah kita ya, entah siapa yang benar entah siapa yang salah.
Dan semoga kasus ini cepat segera terungkap, dan siapa yang bersalah semoga segera ditemukan. Ya nggak guys? Setuju nggak? Oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.